Dengan berdiri di atap sebuah gedung pencakar langit, Jinwo memperhatikan dengan seksama setiap experience yang dirasakan oleh pasukan bayangan yang dia sebar. Karena belum ketemu juga, Jinwo sempat menduga kalau Jinho mungkin sudah dibawa keluar kota. Tapi sebagai seorang hunter rank D, Jinwo yakin Jinho pasti akan melawan jika ada yang mencurigakan. Namun karena satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku adalah mereka merupakan anggota serikat scavenger, Jinwo merasa yakin kalau dalang dibalik semua ini adalah Hwa Dongso yang ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Karena merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Jinho, kali ini Jinwo benar-benar terlihat sangat marah. Sementara itu di kantor serikat scavenger, Thomas Andre masih belum juga mendapatkan info terkait posisi Hwang Dongso. Menurut Thomas Andre sebagai sesama hunter rank S, Thomas yakin Hwang Dongso seharusnya sadar perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Sung Jinwo. Namun karena dia masih nekat bikin masalah, Thomas yakin satu-satunya alasan adalah Hwang Dongso yakin kalau Thomas pasti akan ikut turun tangan membantunya. Thomas kemudian menghubungi Laura untuk menanyakan perkembangannya, dan Laura berkata, ada 3 lokasi yang sering dikunjungi oleh Hwa Dongso dalam sebulan terakhir. Setelah mendapatkan info tersebut dari Laura, Thomas langsung memerintahkan seluruh anggota serikatnya untuk mencari di ketiga lokasi tersebut. Laura berkata, Biro Federasi mau membantunya melacak Hwa Dongso karena dia bilang kepada mereka, jika Hwa Dongso tidak segera ditemukan, Thomas Andre dan Sung Jinwo akan berselisih. Gara-gara perkataan Laura itulah, seluruh karyawan di federasi jadi heboh. Terlebih lagi begitu terdengar kabar kalau seluruh jadwal raid serikat scavenger tiba-tiba dibatalkan dan seluruh hunternya bergerak menuju ke suatu tempat. Dan di sebuah gedung kosong, Hwa Dongso dan anak buahnya terlihat sudah memukuli Jinho sampai babak belur. Namun ia masih belum puas karena Jinho belum mengatakan apa yang ingin dia dengar. Hwang Dongso sendiri sudah menyiapkan seorang healer terbaik yang siap untuk mengobati Jinho setiap kondisinya mulai memburuk. Sehingga dia bisa puas menyiksanya sampai dia berkata kalau Sung Jinwo lah yang menghabisi kakaknya. Namun siapa sangka, meski sudah babak belur, Jinho masih tetap nekat mengacungkan jari tengahnya kepada Hwa Dongso. Hwang Dongso pun langsung makin brutal menghajarnya, sampai kedua anak buahnya khawatir kalau Jinho bakal terbunuh. Saat Hwa Dongso mulai menunjukkan sisi psikopatnya, sesosok bayangan muncul. Karena yang muncul adalah seekor orcs, Hwa Dongso sempat menduga kalau ada dungeon break yang terjadi di sana. Dongso yang merasa tidak punya waktu untuk bermain-main, langsung maju untuk menghabisi orc tersebut dengan tangannya sendiri tanpa dia tahu kalau orc itu adalah salah satu pasukan bayangannya Jinwo. Sementara itu di Korea, Jin Ah dan ibunya terlihat mulai khawatir dengan kondisi Jinwo saat ini. Lalu dalam hati, Beru berkata mana mungkin ada orang yang cukup kuat untuk membuat tuannya itu celaka. Lalu saat siaran di TV mulai menampilkan wajahnya Jinwo, Beru tiba-tiba merasakan amarah Jinwo yang bikin seluruh tubuhnya merinding. Kondisi tersebut juga terjadi kepada pasukan bayangannya Jinwo yang lain, termasuk yang menempel di tubuh ketua serikat Knight. Dan kembali lagi ke Amerika. Karena tidak sabar dengan kecepatan mobil yang dikendarainya, Thomas Andre memutuskan untuk keluar paksa dari mobil dan memilih berlari menuju ke lokasi. Sementara itu di lokasi kejadian, Hwa Dongso terlihat sudah babak belur dihajar oleh Jinwo yang bertukar posisi dengan monster orc yang tadi.